Sedangkan tuh luar biasa sekali blastingnya dulu dengan sekali kerja, tapi bisa ribuan bahkan puluhan ribu orang yang bisa dapat itu aja sih. Mengasih masukannya kayak masukannya rasanya nggak ada di sini gitu. Oke, jadi tadi sifatnya bukan pertanyaan, berarti ngomong sifatnya adalah masukan. Mungkin bisa kalau kita diberikan kesempatan lagi, kita mungkin bisa masuk ke lebih detail pemanfaatannya atau aplikasinya. Mungkin ada tanggapan juga dari Bang saya. Kalau saya bisa tanggapi, intinya kan situ udah tahu. Kalau sudah tahu untuk apa saya sebutin lagi. Tapi intinya saya sudah menyiapkan juga di slide berikutnya setelah yang video tadi itu sebenarnya ada. Jika boleh ditunjukkan, ini operatornya lagi nggak ada. Tapi nggak masalah, bagaimana kita menggunakan sumber daya yang ada di internet seperti Pak Google sama Om Wiki ya, itu panggilan besar saya yang sama yang namanya engine pencari ya, Google, Pak Google sama Om Wiki, Om Wikipedia maksudnya ya, dan itu adalah cara pemakaian yang menarik. Saya sendiri sebelum menjadi anggota monastik saya kuliah multimedia. Kenapa saya nggak pilih kuliah Buddhisme contohnya, ngambil S2-nya, tapi saya ngambil multimedia karena saya melihat ada tren ke depannya ya, mulai dari saat ini sampai ke depan akan sangat membantu dan mendukung ya untuk penyebaran Dharma khususnya lewat media-media yang disebutkan tadi, YouTube, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Internet khususnya ya dalam hal ini. Jadi akhirnya saya sebelum jadi monastik saya punya kesempatan untuk kuliah ya saya pilih multimedia karena saya pikir saya perlu tahu walaupun nanti saya tidak akan terjun langsung untuk membuat animasi atau membuat homepage, website dan sebagainya. Tapi setidaknya saya mengerti bagaimana menggunakan semua itu termasuk untuk menyiapkan presentasi kita pagi ini. Ya, jadi jawabannya itu kan sudah jelas ya. Saya pikir Anda semua orang-orang pintar ya, Romo tadi. Jadi Anda sendiri mudah-mudahan bisa tahu caranya bagaimana untuk mencari informasi ya. Bahkan isi dari Tripitaka bisa Anda cari ya. Saya juga menyediakan beberapa website yang bisa bagi yang ngerti bahasa Inggris, website seperti Access to Insight menyediakan ya, Tripitaka dalam bentuk elektronik. Ya, yang walaupun belum lengkap semuanya tersedia, tapi Anda minimal sudah bisa mencari ya, seperti kitab-kitab Nikaya yang sudah banyak terjemahan ke bahasa Inggrisnya ya, dan Anda tahu acara ini juga lewat podcast dan sebagian BPM itu contoh penggunaannya. Jadi Ekayana sendiri sudah diterapkan ya, hanya itu saja ya. Mungkin masih ada waktu sedikit lagi, ada satu kesempatan lagi bagi yang ingin bertanya. Silakan Bapak sebelah sana. Mic-nya kalau masih. Sebutkan namanya dulu ya Pak. Terima kasih. Nama saya Budaya. Ya, nama budaya. Nama saya Iskandar Wanagiri. Tadi saya tertarik dengan beberapa ungkapan dari Romo Krisnanda tadi mengenai pertanyaan dari tetangga Romo Kris tadi. Nah, mungkin ini hanya sekedar usul kalau dibuatkan satu website kita ataupun mungkin di website manapun yang intinya itu adalah koleksi pertanyaan-pertanyaan tetangga dan Buddhis menjawab. Jadi seperti Wikipedia seperti itu. Buddhis menjawab pertanyaan para tetangga. Oh, masih Buddhis ya. Bagaimana kita menjawab? Lalu tadi seperti tadi, oh, Anda Buddha, Anda sembahyang kepada setan. Ya kan?
Nah, bagaimana Buddhis menjawab itu? Saya rasa ini sangat penting untuk para tetangga tadi supaya mengerti dan akhirnya mereka bisa tahu bagaimana Buddha Dhamma itu. Karena pertanyaan-pertanyaan itulah yang memang ada di benak mereka dan itulah yang selalu diputar-balik-putar-balikkan. Dan dengan adanya website ini, saya rasa akan memberikan satu perspektif lain terhadap cara memahami Buddha Dhamma itu. Lalu yang kedua, kepada Bante, saya sangat tertarik dengan background Bante tadi yang dari multimedia juga. Saya yakin di Ekayana ini banyak sekali remaja-remaja kita yang sangat kreatif. Kalau di perusahaan itu ada yang namanya departemen kreatif. Di dalam departemen itu tidak ada aturannya yang persis bagaimana, karena namanya kreatif ya macam-macam di situ, tidak ada batasnya. Nah, mungkin dari background Bante tadi bisa mengumpulkan muda-mudi kita atau tenaga-tenaga kreatif kita di Ekayana ini membentuk satu kelompok atau grup kreatif multimedia untuk Buddhis menjawab. Oke. Ya, saya rasa masukan yang sangat positif sekali. Jadi kalau dari Bapak Iskandar mungkin mengusulkan ada seseorang yang bisa menampung suatu wadah yang bisa membentuk suatu search engine sekelas Google mungkin ya, tapi versi Buddhis gitu, bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya Buddhism. Ya, mungkin itu masukan yang sangat bagus. Tapi mungkin bisa ditanggapi oleh Romo atau Bante? Ya, kita mesti maklum kalau internet itu memang sumber yang kaya, tapi itu kan belantara dengan segala kesesatan yang ada di dalamnya. Pengalaman saya kalau ngasih tugas pada mahasiswa sekarang ini jawabannya orang-orang tuh copy paste gitu ya. Ketahuan itu dia ngopi sama, bisa kelasnya beda aja, contekannya sama. Dari mana? Dari internet, dan salah. Jadi kan yang betul-betul yang dikutip, banyak yang salah-salah yang dikutip. Termasuk mengenai agama Buddha itu banyak yang salah kan. Jadi kalau ada sebuah, kita sebutnya apa itu ya, badan apa gitu, yang ceritanya bisa dimulai dari sini dengan penuh tanggung jawab sehingga bisa menunjukkan kompetensinya gitu, bahwa ini bisa dipercaya, itu memang indah sekali ya. Tapi siap nggak orang-orang yang bisa dikumpulkan, karena ya susahnya begitu, orang yang kerja amatiran selalu ada aja ketinggalannya gitu, bisa ada yang serius nangani hal tadi. Mudah-mudahan dari antara para Bante itu ada yang lebih siap gitu, tinggal yang lain yang waktunya banyak untuk tugas-tugas pekerjaan yang lain membantu, karena bisa ada yang fokus ya. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Oke, silakan. Saya hanya mau usul saja ya, di kalangan umat Buddha ini kita belum banyak yang mengadakan suatu diskusi mengenai gender. Padahal waktu ini psychology of gender itu dimana-mana dipentingkan ya. Dan kita semua mempunyai Kuan Yin, di semua wihara itu ada Kuan Yin. Mengapa itu tidak dipakai sebagai alat juga untuk mengenalkan psychology of gender itu? Karena kita sudah mempunyai Kuan Yin ya, apalagi zaman Yunani dulu itu dewi-dewi juga sudah banyak. Di desa-desa itu kalau orang-orang tani mau itu tanah, dan juga sembah itu mengadakan selamatan untuk Dewi Sri. Nah ini budaya Indonesia begitu tinggi dalam gender, tapi kenapa tidak disebarluaskan dalam hal ini? Bukan supaya lebih banyak bikuni, bukan itu ya. Tapi ini loh, psychology of gender dalam ketuhanan itu masih kurang sekali dihidupkan di kalangan budaya kita yang sekarang.
Nah itulah supaya juga nanti pemudi-pemudi kita tidak menjadi korban daripada faktor-faktor yang tidak semestinya. Jadi saya mengusulkan supaya next time itu kalau ada waktu silakan juga mengupas mengenai psychology of gender ini dari segi agama Buddha yang dimanapun biara itu selalu ada Kuan Yin. Dimanapun budaya kita di semua negara itu selalu ada ibu dunia ya, dengan kata apapun. Itu usul kami supaya dalam perkembangan Buddha di Indonesia ini kami bisa mengembangkan mengenai Kuan Yin ataupun mengenai gender dalam keagamaan. Sekian. Oke, baik Ibu, terima kasih. Mungkin kepada rekan-rekan dari Pramana mungkin bisa menampungnya untuk dijadikan bahan pertimbangan jika akan mengadakan kegiatan serupa. Kemudian Romo Kris, apakah pertanyaan yang Romo Kris lemparkan tadi masih mengundang penasaran? Jadi sehingga ada yang menuliskannya kembali kepada Romo Kris. Siapa Romo Kris ilmuwan Buddhis yang menerima Nobel? Jadi tidak apa-apa pertanyaannya dari Romo. Jadi pemenang hadiah Nobel yang betul beragama Buddha untuk sains itu setahu saya tidak ada. Belum ada. Ada seorang dari India ahli fisika namanya Rana. Itu waktu pidato penerima Nobelnya dia cerita mengenai riwayat hidup Buddha Gautama yang memberi dia cukup inspirasi. Tapi dia Hindu. Dan kita tahu saudara kita yang Hindu seperti yang di Bali itu dengan senangnya kalau dia disebut Buddha juga oke aja gitu. Ya, sampai sekarang saya masih membina kelompok yang namanya KMHB, Keluarga Mahasiswa Hindu dan Buddha. Nah, yang Hindu itu selalu kalau dia ngasih salam ke saya itu Om Swastiastu Namo Buddhaya. Kenapa? Karena Buddha adalah salah satu awataran. Awataran dalam Hindu artinya Tuhan yang datang di dunia ini. Ini yang mesti kita maklumi gitu ya. Kenapa pemenang hadiah Nobel dari sains untuk sains itu nggak ada yang agamanya Buddha? Atau ceritanya teknologi yang canggih sekarang ini tidak hadir karena peranannya orang-orang Buddha? Kalau saya lihat yang pertama, memang penganut Buddha itu berapa banyak yang betul kenal agama Buddha? Cuma ngaku agamanya Buddha kok, tapi dia nggak ngerti apa yang diajarkan oleh Buddha. Yang betul ngerti siapa? Orang tertentu sedikit, termasuk monastik, biksunya. Tapi para biksu yang belajar Buddha dan tahu banyak, itu udah nggak minat lagi, minatnya lain. Ya kan? Itu bukan urusanku, gitu. Ya. Nah, jadi mestinya banyak umat yang bisa belajar lebih banyak ilmunya mengenai agama Buddha. Yang berikutnya lagi, karena tidak pernah ada konflik di tetangga kita, ada konflik antara agama dengan sains, sehingga orang yang bekerja di bidang sains selalu berusaha menemukan sesuatu untuk yang membuktikan pihak agama salah. Majunya teknologi yang ceritanya datang dari Eropa itu kan muncul karena konflik. Orang-orang berusaha untuk membuktikan sains menang dibanding agama. Di kita ada kayak begitu? Nggak perlu. Jadi udah nyaman, udah keenakan, dan nggak ada yang kritis. Jujurnya menurut agama Buddha sampai sekarang ini semua nggak kritis. Nggak kritisnya contoh yang sederhana aja. Begitu dari mula mendengar orang cerita mengenai Sang Buddha, sampai generasi sekarang orang nyanyinya belajarnya juga Sang Buddha, gitu. Nanti ketemu orang lain bilang oh, sama aja sama Sang Kancil, Sang Kodok, baru seperti saya, baru terus nyari. Gimana nih? Apa benar pemakaian Sang? Dilihat di kamus. Sang itu meninggikan sesuatu yang rendah. Kancil rendah kan binatang, dimanusiakan ditinggikan, kasih sang. Wiwarna benda mati, ya kan?
kasih sang ditinggikan, atau sang dipakai itu dalam narasi cerita dongeng, atau sang dipakai juga untuk memperolok-olok. Kalau cerita yang memperolok-olok tuh sangnya dipakai. Lalu Buddha pakai sang dari mana datangnya dong nih? Nah, dalam konteks apa? Jadi pakai sang untuk memuliakan Buddha. Loh, jadi ketahuan kita udah ngaku Buddha tuh rendah. Kita pakai sang supaya jadi mulia. Sedih dengarnya. Tapi di antara ada yang setuju, ada Bante juga setuju, ya betul ya kita mesti buang sang. Tapi nggak enak, masa nyebut Buddha aja. Jadi kita panggil aja Bapak Buddha. Buddha itu kan gelar, ya kan? Yang udah paling tinggi, dan kita nggak kritis. Gitu. Cerita yang tadi setan aja itu karena kita nggak kritis. Gitu. Pada waktu kita gaul dengan agama lain, nanti kita sadar banyak sekali yang membuat orang itu merasa agama Buddha ini ada yang aneh dikit lah, gitu. Nggak nyambung. Jawaban udah ya. Kenapa pemenang hadiah Nobelnya belum ada yang agamanya Buddha? Kita ngerti yang muda-muda, karena kalau saya udah dulu tua. Tapi kalau untuk perdamaian ada, ya, jadi kebanggaan. Sebelum ditutup, saya ingin berterima kasih kepada Pak Iskandar dan Bu Parwati. Bu, terblokir ini saya nggak lihat Bu Parwati di sini. Sangat berterima kasih atas saran yang diberikan. Jadi seiring dengan saran dari Pak Iskandar juga ya, memang kita lagi mencari ini sekalian iklanin ya, karena di IKN memang ada tim pengembang kapasitas ya, dan juga ketika setelah Waisak kita berkumpul para pengunjung, kita juga ya, ingin merekrut anda yang punya talenta khusus ya, ingin bergabung dengan kami untuk memberikan sumbangan energi atau keterampilan anda, waktu ya, dengan sahabat-sahabat yang ada, khususnya juga ada IKN Arama. Silakan anda bergabung dengan kami. Maksudnya bukan dibunturin ya. Tapi kalau ada yang mau juga ya kami akan bersuka cita. Tapi khususnya dalam hal ini ada yang punya keterampilan dalam hal desain, contohnya dalam hal membuat website, membuat ini seperti yang disarankan, silakan, karena saat ini kami punya tenaga profesional, Saudara Haris ya, yang dari background graphic design dan bertugas mengurus semua media yang berhubungan dengan internet ya, contohnya Facebook, IKN dan sebagainya. Saat ini kita juga lagi berusaha untuk memindahkan yang memperbaharui website IKN yang sudah hampir 3 tahun ya. Saya bikin 3 tahun yang lalu, sampai saat ini belum diperbaharui. Jadi seandainya ada berminat untuk membantu, mungkin bisa ya, menghubungi Saudara Haris atau menghubungi saya. Dalam segi desain grafis, dalam segi programming, apapun yang bisa Anda bantu, silakan Anda menghubungi kami. Jadi terima kasih bertanya sehingga saya punya kesempatan untuk mengiklankan ini. Dan terima kasih juga untuk Parwati atas masukannya ya, karena itu memang suatu topik yang sangat menarik. Kami baru selesai retret monastik di Cipayung dari Amitayus, dan topik ini sempat muncul ketika ada biksuni yang menanyakan mengenai masalah gender ya, khususnya dalam kehidupan sebagai anggota monastik ya, yang tampaknya saat ini di Asia, di negara-negara yang masih bersifat patriarkal, yang masih cowoknya lebih, prianya lebih dominan ya, seperti di negara-negara di Asia khususnya, seolah-olah kok ada perbedaan gitu ya, sehingga mengundang pertanyaan kita mengenai masalah apakah terjadi perbedaan derajat antara kaum wanita dan kaum pria di dalam Buddhism, sehingga itu juga memang merupakan suatu topik yang cukup menarik untuk dibahas ya di
masa akan datang. Dan saya berharap suatu hari memang kalau panitia di Wihara Eka Anarama bisa mengadakan sejenis talk show ataupun seminar yang menggunakan topik ini, Bu Parwati bersedia yang menjadi pembicara. Langsung ditolong. Karena beliau memang pakarnya khususnya dikaitkan dengan psikologi Indonesia. Jadi ya, terima kasih, saya ingin menyampaikan ya, rasa terima kasih saya kepada Anda yang sudah bertanya, dan kepada Anda semua juga yang mendengarkan dengan sabar ya. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan yang dituliskan memang ada beberapa yang belum bisa saya bacakan karena kondisi waktunya sudah habis. Ya Pak, sudah ditutup Pak. Nanti ditanyakan langsung dulu ya, karena waktunya dari panitia sudah di. Oke, dan memang ada sedikit kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sini bahwa agama Buddha sendiri itu merupakan ya. Kenapa agama Buddha dapat mengikuti terus perkembangan zaman? Ya, karena memang agama Buddha sendiri mengajarkan tentang hidup dalam kekinian, yaitu sadar penuh. Jadi ya dari katanya kekinian ya otomatis sesuatu yang kita pelajari akan terus mengikuti kondisi pada saat agama tersebut dipelajari, yaitu kekinian. Dan kemudian untuk konsep multitasking sendiri tentunya dapat kita pahami bahwa multitasking yang dimaksud tetap dijalani secara mindful. Meskipun dalam prakteknya secara kasat mata terlihat dijalankan secara bersamaan, tetapi secara mikroskopis itu sebenarnya terjadi ada perbedaan tindakan yang dilakukan secara perbedaan waktu yang sangat tipis sekali yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Dan kemudian teknologi itu sendiri tentunya seperti yang Bante katakan tadi, sifatnya adalah seperti pisau, tergantung kepada si penggunanya. Anda bisa menggunakannya untuk sesuatu yang berguna, berfungsi untuk mendukung kegiatan Anda, ataupun Anda juga bisa menggunakannya salah menggunakannya untuk melakukan kejahatan. Kembali lagi diperlukan kebijakan di sini. Ya, mungkin itu sedikit beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih untuk dua narasumber kita pada hari ini, Bante Jayasa dan Romo Kris, atas kesediaan waktunya untuk kita semua. Dan saat ini Bante dan Romo berkenan untuk meninggalkan bakti sala. Untuk itu kita kembali berdiri dan selanjutnya akan dikembalikan kepada pemimpin Tuhan.